Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Risa Rahmadiniah, mahasiswa PGSD Universitas Terbuka. Pernahkah kita berpikir apa yang mendasari sebuah kurikulum itu dibuat? Atau mengapa sebuah metode mengajar dianggap valid secara ilmiah? Semua jawaban itu bermuara pada satu titik temu, yakni hubungan timbal balik antara filsafat ilmu dan juga pendidikan. Dalam waktu beberapa menit ke depan, kita akan membedah bagaimana kedua dunia ini saling menguatkan dan menghidupkan satu sama lain. Pertama, mari kita lihat bagaimana filsafat ilmu bertindak sebagai penjaga gawang bagi ilmu pendidikan. Filsafat ilmu mengawasi dan memperkuat pendidikan dalam 3 hal. Pertama, eksistensi. Eksistensi menegaskan bahwa pendidikan bukan sekadar transfer informasi biasa, melainkan sebuah disiplin ilmu mandiri yang kokoh. Kedua, keilmiahan. Filsafat ilmu memastikan metode riset pendidikan seperti penelitian tindakan kelas berjalan di atas koridor metodologi yang sahih, bukan asumsi belaka. Dan yang ketiga, nilai. Nilai menanamkan bahwa ilmu pendidikan tidak boleh bebas nilai. Ia harus syarat akan nilai kemanusiaan, moralitas, dan juga pembentukan karakter peserta didik. Lalu, apakah hubungannya hanya satu arah? Tentu saja tidak. Hubungan ini bersifat timbal balik. Pendidikan yang bermakna dan bernilai di lapangan justru turut memperkuat perkembangan filsafat ilmu itu sendiri. Kenapa? Karena dunia pendidikan adalah laboratorium hidup bagi filsafat. Ketika guru mempraktekkan teori belajar di kelas dan menemukan tantangan baru seperti fenomena zoom vintage atau adaptasi kecerdasan buatan dalam belajar, fenomena ini menghasilkan data dan realita yang baru. Pendidikan menyuplai bahan evaluasi, kritik, dan studi kasus segar yang memaksa para filsuf untuk terus mengembangkan teori filsafat ilmu agar tetap relevan dengan zaman. Oleh karena itu, filsafat ilmu sangat tepat disebut sebagai pisau analisis dalam membedah persoalan pendidikan melalui 3 bilah utamanya, yakni ontologi, epistemologi, dan juga aksiologi. Ontologi membedah apa yang sebenarnya menjadi objek kajian pendidikan. Apakah kita mendidik manusia untuk menjadi robot pekerja atau memanusiakan manusia? Sedangkan epistemologi membedah bagaimana cara kita mentransfer dan memperoleh pengetahuan tersebut. Disinilah lahir inovasi pendekatan seperti project-based learning atau blended learning yang valid secara ilmiah. Dan aksiologi membedah untuk apa ilmu itu digunakan. Apa nilai guna dari pembelajaran ini bagi kehidupan sosial dan moral para peserta didik. Ketika pendidikan menghadapi masalah, ketiga pisau inilah yang kita gunakan untuk menguliti akar masalahnya hingga tuntas. Contoh konkret penerapannya bisa kita lihat nyata dalam kurikulum merdeka yang diterapkan saat ini. Secara ontologi, kurikulum ini memandang peserta didik sebagai individu yang merdeka dan juga unik. Secara epistemologi, pembelajarannya digeser menjadi berbasis proyek nyata atau project-based learning. Dan secara aksiologi, tujuannya sangat clear, membentuk karakter yang tertuang dalam profil pelajar Pancasila. Kesimpulannya, filsafat ilmu memberikan arah dan dasar ilmiah, sementara pendidikan menguji dan menghidupkan filsafat tersebut di dalam dunia nyata. Keduanya adalah dua sisi mata uang yang tidak bisa dipisahkan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.